Bagi teman-teman yang masih mau memulai untuk ternak, entah itu kambing atau domba, itu jangan pernah merasa sudah ketinggalan. Jadi misalkan sekarang kan sudah banyak ya beternak-beternak gitu ya, masih baru mulai terus tidak pede, mungkin wis bodoh mana konco-koncone masih mau mulai, jangan seperti itu. Yalah mulai aja gitu. Katanya kan pemenang itu tidak ditentukan siapa yang lebih dulu tuh Mas, tapi yang mampu bertahan. Pada akhirnya bisnis seperti itu, bukan berarti yang mulai lebih dulu itu menang, bukan. Gitu. Selamat datang juga di Hilwaya Farm ini teman-teman yang sudah kangen dengan Hilwaya Farm. Kita sudah bersama dengan Mas Nanang pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum Mas Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini kabarnya Mas Nanang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hilwaya Farm ini sudah berjalan berapa tahun ini Mas di dunia peternakan ini Mas Nanang? 2020 awal berarti 21, 22, 23, 24. Berarti 24 tahun. Persis 4 tahun persis ini di awal 2025 ini nantinya ya. Dulu di awal masih dengan 6 ekor percobaan, intinya sambil belajar gitu Mas Nanang ya. Kita boleh tanya-tanya seluk-beluknya, liku-likunya peternakan selama 4 tahun ini, survive juga di peternakan Mas ya. Ini awal mulai ini yang paling sulit dulu Mas ini. Yang paling sulit, yang susah diatasi untuk pengembangan peternakan domba itu sebenarnya apa Mas Nanang? Ya tentunya pakan Mas. Pakan itu kan yang paling banyak pengeluaran kita itu kan di pakan. Sekitar 70% dari pengeluaran perjalanan peternakan itu kan di pakan. Kalau kandang ini kan memang mahal, tapi kan hanya satu kali. Hanya sekali untuk mengeluarkan biayanya ya. Jadi pakan itu terus gonta-ganti tentang kebutuhan nutrisinya hewan yang kita pelihara itu apa aja, terus supaya harganya murah itu bagaimana, itu kan cukup lama belajarnya Mas gitu. Selain itu juga tentang penyakit-penyakit domba gitu. Tapi saya kira kalau tentang penyakit itu lebih mudahnya begini, karena ada dokter hewan ya tentu saja. Terus kemudian ketika cara pemeliharaan kita itu sudah betul, insya Allah itu minim dari resiko-resiko penyakit. Tentang penyakit ya. Kalau tentang pakan itu otomatis kita harus sedia pakan hijauan yang banyak tentunya Mas Nanang ya. Pokoknya yang bagaimana caranya agar murah lah. Agar murah terus tapi tetap berkualitas. Ya Mas Nanang, ini untuk teman-teman peternak muda dan juga pemula itu banyak sekali yang tanya-tanya ini Mas. Ya enak kalau yang punya lahan ya tinggal tanam gini-gini. Nah ini solusinya bagi teman-teman yang belum punya lahan pakan ini gimana ini Mas? Kalau belum punya lahan pakan ya solusinya pertama kalau lingkungan sekitar itu di daerah pedesaan atau pegunungan itu istilahnya limbah pertanian kan masih banyak Mas. Dan itu gratis, misalkan kebun jagung atau rumput-rumput liar itu kan masih banyak. Kalau jumlahnya sedikit mawon kan insya Allah masih mencukupi ya, lah kalau di bawah 15 gitu. Ngarit manual itu masih mencukupi kalau di desa gitu. Apalagi musim hujan seperti ini insya Allah turah-turah atau sisa-sisa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan populasi agak banyak ya sewa lahan. Sewa lahan kering biasanya kalau untuk tanam rumput gitu. Itu solusinya itu. Dan itu masih tetap ada sisa benefit nantinya untuk keuntungan Mas ya. Kalau di sini itu kan tergantung daerah Mas ya, harga sewanya. Kalau sekitar daerah Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Blitar insya Allah masih lah. Kediri itu kalau di daerah sini 100 ru nih, 1.400 meter persegi itu sewanya per tahun sekitar 2,5 juta sampai 3 juta lah. Setahunnya itu bukan sawah nih, itu kebun. Ladang lah. Ladang gitu. Nanti kita sewa 5 tahun gitu, jangan terlalu sedikit, misalkan 1 tahun atau 2 tahun jangan.
Karena rumput ini kan nanamnya cuma sekali, setelahnya kan tinggal panen. Siap. Nanti kita masih invest lagi membuat sumur. Kalau ladang itu biasanya kan pengairannya agak sulit, jadi kita buat sumur bor gitu. Terus kalau ada lagi pertanyaan Mas, ketika kita memutuskan untuk ternak, khususnya ini di peternakan domba ya, soalnya Mas Nanang sementara ini peternakannya adalah domba. Ketika seluruhnya pakan itu kita beli, entah itu serat kasar, rumputan itu, dan juga konsentratnya keseluruhan beli, apakah itu nantinya masih bisa kita mendapatkan hasil dari sana Mas Nanang, dari peternakan? Kalau diimbangi dengan dagang, jadi kita kulaan terus apalagi nanti dijual, tidak hanya mengandalkan hasil breeding kita, insya Allah masih muter Mas. Tapi kalau hasil breeding yang dijual, kami belum pernah coba dan juga kami belum pernah menghitung. Benar-benar gitu. Tapi yang pasti nanti modalnya itu besar. Karena pakan selama belum produksi, mungkin sekitar di 8 bulan itu kan harus kita siapkan. Uangnya harus ada di depan gitu. Jadi itu modalnya kan lumayan besar. Tapi kalau kita jual beli terus nanti mungkin agak kurus digemukkan, atau beli kosongan, betina kosongan terus dikawinkan, nanti hamil dijual, itu mungkin agak membantu putaran uangnya lebih cepat, jadi bisa untuk membeli pakan hariannya. Oh, gitu. Jadi solusinya juga salah satu peternakan itu bisa sambil jalan, misalkan kita sambil kerja supaya perkembangannya pesat, kita harus merambah ke arah jual belinya juga Mas ya, sedikit demi sedikit ya. Kalau ke arah full peternakannya bisa dikatakan sistem semi nabung kayak gitu ya, perputarannya terlalu lama ngaten. Lama dan tapi hasilnya langsung besar Mas itu. Kalau kita jual beli itu kan keuntungannya kan sedikit. Istilahnya pokok badi colke gitu ya. Biasanya kan gitu sekarang. Tapi kalau hasil anakan kita yang dijual, kita kan enggak kulaan, nanti kita enggak beli anaknya itu. Tapi hasil kita jadi keuntungannya lebih banyak. Lebih banyak. Cuma jangannya lama gitu. Nah, kita tahan atau enggak untuk nyimpen uangnya selama itu untuk modal itu. Dalam artian bisa dikatakan kita juga harus melihat juga persiapan modal kita kalau gitu Mas ya. Jadi tidak realistis saja Mas kita ya, realistis seperti itu. Jadi harus disiapkan benar-benar secara matang ya. Betul. Mungkin bagi teman-teman yang masih mau memulai untuk ternak, entah itu kambing atau domba, itu jangan pernah merasa sudah ketinggalan. Jadi misalkan sekarang kan sudah banyak ya beternak-beternak gitu ya, masih baru mulai terus tidak pede, mungkin wis bodoh mana konco-koncone masih mau mulai, jangan seperti itu. Yalah mulai aja gitu. Katanya kan pemenang itu tidak ditentukan siapa yang lebih dulu tuh Mas, tapi yang mampu bertahan. Pada akhirnya bisnis seperti itu, bukan berarti yang mulai lebih dulu itu menang, bukan. Gitu. Istilah kerennya apa sekarang? FOMO apa Pak? FOMO itu ya. Jangan FOMO gitu. Kalau kita breeding jangan FOMO. Takut sebelum terjun ya. Iya, takut ketinggalan itu. Siap. Dan Mas Nanang ini sendiri sama-sama breeding Mas ya, breeding juga di sedikit-sedikit ada tradingnya, sekali lagi untuk perputaran. Iya, tapi fokusnya di breedingnya. Fokusnya di breedingnya. Iya. Karena kalau tiap hari muter uang domba ini kayaknya beratan, ada pekerjaan lain. Ini intinya sambil bisa ya untuk seperti itu. Dan ini untuk domba-dombanya masih dengan persilangan antara domba Texel, Garut dan lain sebagainya, menggunakan pejantan full blood Dorper Mas ya. Kalau untuk domba-domba seperti ini Mas, persilangan seperti ini otomatis genetiknya lebih unggul daripada domba lokal nggih. Itu sebenarnya pakan yang dikonsumsi itu lebih banyak daripada domba-domba lokal atau seperti apa ini Mas Nanang? Kalau domba lokal itu kayaknya hampir sama. Konsumsi pakannya mungkin hampir sama, tapi pertambahan bobotnya kan beda Mas. Itulah perbedaan genetik unggul dan yang genetik biasa, pasti ada perbedaannya. Jadi konversi pakan menjadi daging itu kalau yang genetik unggul juga lebih tinggi, itu rasionya. Jadi dalam artian gini Mas ya, dengan operasional pakan yang sama, dengan
pakan yang dihabiskan hampir sama, tetapi pertumbuhan bobot, pertumbuhan perkembangan mereka yang genetiknya unggul itu lebih pesat dan lebih cepat ya, meskipun nanti di awal untuk modal awal lebih banyak juga besar gitu. Cuma hasilnya kan dijualnya kan juga harganya lebih mahal. Pasti gitu. Jadi lebih secara hitungan di atas kertas lebih menguntungkan ini daripada domba lokal. Jadi bisa dikatakan genetik memang nggak pernah bohong ya. Genetik itu nggak pernah bohong tentang perkembangannya, dan nanti ngapunten ujung-ujungnya tentang benefit ataupun income yang dihasilkan ya. Iya, lebih tinggi. Dengan operasional yang sama loh teman-teman ini pakannya. Jadi bukan dalam artian domba-domba yang lebih besar ini ya, yang lebih bagus genetiknya itu menghabiskan pakan yang signifikan lebih banyak juga daripada domba lokal nih Mas Nanang. Kalau secara rumus kan pakan yang dihasilkan itu berdasarkan bobot, Mas. Tapi ketika bobot itu sudah mencapai, misalkan betina ya mencapai 60 kilo dengan betina yang bobotnya 40 kilo, itu pakannya hampir sama habisnya itu. Tidak terlalu banyak. Oh ya, ini ada yang beda ini, Mas. Ini kambing berbulu domba ini. Kambing berbulu domba nih. Dia ikut koloni domba. Crossing embur atau apa ini? Crossingan, crossingan. Crossingan itu embur. Induknya tidak keluar susu. Makanya dikasihkan ke saya. Tapi ini kambing jenisnya Mas ya? Ya, kambing. Peternaknya tidak mau memelihara, Mas, karena nanti kalau dijual katanya lebih mahal habisnya susu daripada harganya. Terus ini Mas Nanang di sini ini di susu dot gitu atau dia mau nyusu ke domba? Di dot. Nggak mau ya? Jelas-jelas nggak mau menyusu domba kan? Nggak mau. Adapun dombanya sendiri ketika dia disusui ini juga nggak mau juga? Nggak mau. Tapi akur-akur Mas ya, lucu-lucu kayak gini. Nah, itu tadi tentang kendalanya di pakan Mas ya, di awal, dan juga tentang jenis-jenis penyakit dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita bilang Mas ya, untuk breeding itu otomatis kan kita cari anakannya nanti supaya kelahirannya itu sesuai dengan target. Nah, ada tips-tips atau triks yang khusus nggak Mas untuk menanggulangi ketika domba-domba itu harus bisa lahir pada waktunya ataupun malah lebih cepat daripada siklus normalnya? Lebih itu Mas, berkembang banyak itu. Ketika dulu kita beternak masih sekitar 50 ekor lah. Itu masih mudah. Target kita kan selama 2 tahun domba itu induknya beranak 3 kali plus posisi hamil 3 atau 4 bulan gitu. Selama 2 tahun. Itu mudah sampai 50, 60, 70, 80. Ketika sudah banyak di atas 150 itu sudah mulai kesulitan kita menata. Ini waktunya kawin belum dikawinkan gitu, karena jantan kita yang kurang, dan itu sebuah kerugian besar Mas kalau dihitung-hitung. Karena kalau misalkan ada 20 ekor aja yang molor dari siklus kawinnya, siklus beranaknya, itu sudah berapa puluh ribu uang yang kita keluarkan dalam 1 bulan. Kalau 2 bulan, kalau 3 bulan dan seterusnya itu makanya beternak itu menurut kami jangan terburu-buru untuk besar. Jadi manajemennya itu harus betul-betul matang dulu, baru nanti meningkat sedikit demi sedikit gitu. Kalau kita terburu-buru, yang ada potensi kerugian semakin besar juga. Potensi kerugian semakin besar, dan Mas, tidak tanpa terasa ternyata ada kebocoran di situ. Kita tetap makani, waktunya kawin atau waktunya hamil ternyata belum hamil. Dan kendalanya itu Mas ya ke trisip kayak gitu ya. Jadi dalam artian gini Mas, ketika punya 50 indukan lah katakan ya, nanti dilipat gandakan, belum tentu pola pemeliharaannya sama dengan ketika kita masih punya 50 indukan tadi ya. Betul. Harus tetap ribetnya itu berlipat juga. Kalau SDM dan SDA kita ndak siap, maka ya kerugian yang ada. Jadi memang seperti orang dulu kalau menurut kami. Kalau kita breeding loh, kalau kita fattening beda lagi, atau kita trading beda lagi. Kalau kita breeding itu ya semampunya, kita harus
betul-betul evaluasi diri, kemampuan kita itu memelihara berapa, jangan keburu nafsu. Kita punya uang, invest besar di sini tanpa manajemen yang terstruktur dan terukur betul-betul bagus, sangat berisiko, Mas. Risikonya gede juga ya. Dan itu tidak terasa awal-awalnya, nanti tahu-tahu bonjrot gitu. Kecuali kalau kita veteran ya, kalau kita veteran kan kita fokus kerja di situ. Kalau kebanyakan breeder itu kan sampingan, Mas. Iya, betul. Kalau kita veteran terus trading itu rata-rata memang kerjanya memang fokus di sini. Di sini itu ya tiap hari diurusi. Selama 24 jam ngurusi itu artinya. Siap. Jadi dalam artian gini Mas ya, ketika domba-domba katakan yang beberapa kita pelihara di kandang kita dan nantinya otomatis kan berkembang ya. Itu sebagian harus ada yang dijual dulu ketika kita belum benar-benar siap untuk menambah populasi gitu. Betul. Maksudnya kalau misalkan kita sudah merasa kerepotan dari segi pakan atau dari segi ngawinkan gitu, kok ini siklusnya sudah tidak cocok lagi, sebaiknya dikurangi, kembali lagi ke awal. Misalkan awalnya 50 meningkat jadi 100, kembali lagi ke 50 atau 60. Siap. Ditambah sedikit demi sedikit ya, dari 50 ditambah 60 dulu, yang 40 dijual gitu. Nah, itu enaknya yang dijual itu indukan-indukan di awal atau nanti anakannya lepas peh, atau kita sortir mana baiknya menurut kita gitu? Betul, kita sortir yang menurut kita itu indukan bagus mana, itu disimpan, yang anak-anaknya juga yang kira-kira pengen kita simpan mana, yang kita jual mana gitu. Betul-betul yang menjadi pilihan kita. Siap. Dari segitu. Karena gini Mas, kalau kita ternak misalkan 50 ekor atau 10 ekor lah, kita pasti ada kecenderungan lebih suka salah satu atau salah dua dari ternak. Pilih kasih. Kita, betul. Sifat pilih kasih itu pasti ada. Ini kok kita seneng itu. Lah seperti itu ya jangan dijual kalau seneng gitu, karena rezeki itu kan nggak hanya uang Mas, senengnya hati kan juga rezeki. Lah itu kalau kita openitors di sini kan kita juga ada senengnya. Kecuali kalau jiwa kita jiwa belante atau jiwa pebisnis ya, seneng kita dapat untung ya dijual mana aja, terserah itu ya. Itu senengnya kita mendapat untung materi gitu ya, ya itu seneng kita, nggak apa-apa kan. Siap. Dan lagi ini Mas, apa untuk yang tadi dijual ya, entah itu dipilih, disortir, monggo sesuai passion atau sesuai kemampuan. Kalau ke arah bisnis itu bisa dijual semuanya, tapi kalau yang memang ada yang suka pilih kasih tadi ditahan. Nah, itu rata-rata harusnya jualnya teman-teman yang peternak itu, peternak muda ataupun pemula, itu seperti apa Mas? Ngundang bakul atau kita mencoba untuk brand peternakan kita di medsos misalnya dan lain sebagainya, seperti itu Mas Nanang? Ya cari info Mas, harga saat ini, saat dia mau menjual itu berapa. Misalkan harga cross texel sekarang pasarannya jantan berapa, betina berapa gitu. Supaya nanti dalam menjual itu juga tidak terlalu mahal. Kalau terlalu mahal kan lakunya lama. Tuh, ngenteni wong kapusan istilahnya. Siap. Atau terlalu murah, kalau terlalu murah ya jangan, nanti keuntungan kita kan berkurang. Jadi pas lah. Siap. Jadi memang benar-benar harus berani terjun ke peternakan itu, survei pasar juga. Survei pasar harus berani ribetnya juga Mas ya. Jangan hanya enaknya saja. Nanti kalau enaknya saja, apalagi sekarang marak penipuan-penipuan juga terkait pembelian jual beli domba ngaten. Seperti itu. Siap. Mungkin barangkali next time kita lanjut lagi, masih banyak yang perlu kita bicarakan sebenarnya Mas ya, karena waktu memang sudah malam dan juga mungkin ada kegiatan yang lain juga. Insya Allah kita jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. Oke Mas Tonda. Siap. Nitip jual. Oke siap. Jantan satu ini. Siap, jantan 1 ekor teman-teman. Cross texel. Sekalian. Besar. Oke. Bobot 80 up ini Mas. Bobotnya berapa Mas ini? 80 up. 80. Sayangnya flashnya bisa nyala. Flashnya Mas, flashku baterainya low. Oke. Nah ini semi Moreno. Cross semi Moreno, jantan. Umurnya berapa Mas ini? Ini kayaknya poel 3 pasang.
Poel 3 pasang ya. Nggih, 80 kilo. Harganya jogrok aja lebih murah kalau mau timbangan 60 per kilo bisa. Kalau jogrok berapa Mas ini? Jogrok ya 48 lah, 4.800.000 rupiah ya. Nggih. Oke, nanti lebih jelasnya bisa divideokan di siang hari, japri-japri langsung ke Nggih, Hilwaya bisa, Farm nggih. Mas Nanang Muhibudin ya. Adapun teman-teman kalau pengen edukasi yang lain atau seputar peternakan di Hilwaya Farm, nanti bisa berkunjung langsung di Google Map, dicari Hilwaya Farm Bandung, Tulungagung, ataupun bisa mengunjungi juga channelnya dari Mas Nanang secara pribadi di Hilwaya Farm Official. Nggih. Oke, terima kasih banyak Mas Nanang. Nggih, sami-sami, atas Mas kesempatannya. Anda. Baik teman-teman, berkah bermanfaat untuk peternakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.